Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Bab 21. Dia selalu sangat kagum dengan sifat Jane. Menginginkan apapun, dia akan mengejarnya. Begitu bersemangat, percaya diri dan berani. Namun dirinya adalah orang yang bertolak belakang dari Jane. Selamanya akan menyembunyikan semua perasaannya di dalam hati. Walaupun sedang mencintai seseorang, dia juga selalu menyembunyikannya. Kenapa kamu terus melihat Jane? Hendrik pun menghampirinya. Tatapan yang bersinar itu hanya ada Darlene. Perlahan berkata, "Kamu lebih cantik dari Jane. Begitu cantik dan menarik orang. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tertarik denganmu?" Darlene tidak menduga Hendrik begitu pintar menggombal. Seketika wajahnya pun memerah, menggigit bibir dan sama sekali tidak menyadari pria yang jauh darinya itu melihat tindakannya ini. Mata Jos pun menggelap, wajahnya juga menjadi cemberut. Karena permintaan Hendrik, setelah itu Darlene pun naik ke atas untuk mengganti rok panjang. Rok panjang yang berwarna biru muda dengan jelas menunjukkan bentuk tubuhnya. Kulitnya yang putih dan lembut, pipi yang merah, seperti wanita berusia 18 tahun yang begitu menggoda. "Wah, Darlene, kamu benar-benar cantik sekali." Jane menghampiri Darlene dengan cemburu berkata, "Tidak disangka kalau kamu benar-benar berdandan, bahkan lebih cantik dariku." Tapi untung saja Jos hanya menyukaiku." Senyuman Darlene langsung membeku, sengaja menghindari tatapan Jane. Tanah sekitar seluas 2 lapangan basket. Semuanya ditanam buah persik. Pohon persik penuh dengan buah. Buah persik itu sebesar kepalan tangan. Warna putih itu terlihat warna merah. Benar-benar membuat Jane terpikat. Mengambil sebuah keranjang dan menggandeng Jos dengan semangat pergi memetik buah persik. Darlene dan Hendrik satu tim. Darlene mengambil gunting. Melihat buah persik yang besar, dia pun memotong dan memasukkannya ke dalam keranjang. Kalau yang tidak cukup tinggi, dia pun meminta bantuan Hendrik. Hendrik sangat humoris, sering membuat Darlene tertawa. Suasana mereka pun sangat akrab. Yang ada di pohon ini semuanya sangat besar. Darlene melewati kebun persik, menjinjitkan kaki dan menggunakan gunting memotong persik besar yang dia lihat itu. Barusan membalikkan kepala dan ingin melemparnya ke dalam keranjang, dia pun menyadari kalau Hendrik tidak ada di belakangnya. "Hendrik?" Darlene memanggilnya, melepaskan ranting dan berjalan kembali. "Hendrik, kamu pergi kemana?" Akhirnya Darlene kembali ke tempat barusan dan juga tidak melihat Hendrik. Dia masih mengira Hendrik sedang memetik buah persik di tempat lain. Barusan ingin memanggilnya lagi, mulutnya pun ditutup oleh seseorang. Dia pun sangat terkejut. Setelah Darlene sadar, dia sudah ditekan di bawah pohon persik. Orang yang menarik tangannya ternyata adalah Jos. Dengan wajah bertanya yang membuat Darlene merasa bersalah, menggigit bibir dan tidak berani mengatakan apapun. Jos menekan bibir Darlene dengan ibu jarinya. Suaranya terdengar marah. "Darlene, apakah kamu begitu suka menggigit bibir?" Darlene hanya melihatnya. "Apa maksudnya?"
apakah menggigit bibir sendiri itu juga tidak boleh? Yos barusan selesai berkata, langsung menundukkan kepala. Di saat dia melepaskan tangannya, dia pun mencium bibir Darlin. Menggunakan lidah membuka mulutnya. Dengan memaksa untuk masuk ke dalam. Sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk Darlin membantah. Darlin menggerakkan pergelangan tangannya, ingin menggunakan tangan untuk mendorong Yos. Akhirnya dia malah membuat Yos semakin marah. Menarik tangannya ke atas kepalanya, menciumnya dengan semakin galak. Kaki panjang dimasukkan di antara kedua kaki Darlin, mengangkat lututnya dan digesek. Darlin pun tergoda, tanpa sadar membuka mulut. Lidah Yos pun memasuki mulutnya. Gerakan itu membuat tubuh Darlin melemah. Pergelangan tangannya perlahan tidak bertenaga lagi. Mereka berdua bersama begitu lama. Yos dengan menutup mata juga tahu di mana daerah sensitifnya Darlin. Lututnya menggesek di bagian privasinya. Bibirnya berpindah ke atas, menjilati telinganya Darlin. Sesuai dugaan, Darlin pun tidak tahan lagi. Tubuh yang ditekan oleh Yos di pohon pun bergemetar. Walaupun menggigit giginya dengan erat, tapi dia tetap mengeluarkan suara desahan. Darlin merasa malu dan juga takut. Tatapannya penuh dengan nafsu. Wajahnya masih terlihat ketakutan. Ingin mendorong Yos, tapi seluruh tubuhnya sangat panas. Karena digoda oleh Yos, tanpa sadar, dia menggoyang pinggangnya dan menginginkan lebih banyak lagi.